Apa arti pengunduran diri Will Smith dari Akademi? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Saya mengundurkan diri dari keanggotaan di Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan akan menerima konsekuensi oleh Dewan, kata Will Smith kepada media. Will Smith mundur dari The Academy setelah menampar Chris Rock di atas panggung Oscar 2022. Sang pemenang aktor terbaik Oscar 2022 juga mengatakan tamparan itu telah menyakiti banyak pihak seperti Chris Rock, keluarga sang komedian, keluarganya, serta penonton ajang tahunan tersebut. Aktor King Richard itu menampar Chris Rock akibat membuat guyonan tentang istrinya, Jada Pinkett Smith, yang mencukur habis rambutnya. Pinkett Smith diketahui menderita alopecia yang menyebabkan kerontokan rambut. Beberapa netizen mengatakan tamparan itu telah menggandakan perhatian Oscar di media sosial secara instan. Meskipun lelucon ini mungkin menarik perhatian publik, namun Ricky lebih tertarik pada pemenang film terbaik Oscar 2022, Coda, dan saingannya Don't Look Up. Kedua film tersebut bukan dari perusahaan produksi tradisional, melainkan masing-masing diproduksi oleh Apple TV Plus dan Netflix. Tahun 2022 merupakan tahun pertama kalinya sebuah film yang dirilis di platform streaming mendapat penghargaan tertinggi di industri film Hollywood. Dari sudut pandang ini, akan semakin banyak film dari platform streaming media yang akan memenangkan penghargaan Oscar di masa depan. Tidak seperti distribusi teater film Hollywood tradisional, platform streaming baik Apple TV Plus, Netflix maupun Disney Plus berbasis langganan dengan pembayaran bulanan ataupun tahunan. Ketika sebuah film seri baru dirilis, para pengguna dapat membeli satu film seri seharga $15 ataupun langganan bulanan seharga $15 juga. Tentu saja banyak pengguna akan memilih untuk langganan bulanan atau tahunan karena lebih hemat biaya dan dapat menonton semua karya film dan televisi lainnya di platform tersebut. Sekarang, semua platform streaming lagi menggunakan tren sistem berlangganan. Jadi, akan sangat sulit bagi sebuah platform atau perusahaan film untuk berkelangsungan bila ingin menarik pengguna dengan hanya satu atau dua film blockbuster. Karena tidak ada yang dapat menjamin akan selalu ada film yang laris di pasaran atau box office. Oleh karena itu, platform media streaming lebih cenderung meluncurkan film episode. Setelah season pertama berakhir, season kedua dirilis, dan kemudian disusul dengan season ketiga atau season keempat, dan seterusnya sampai belasan season. Mode ini lebih menekankan pada kemampuan bercerita secara detail dengan baik. Pada dasarnya, satu season biasanya memiliki 10 episode atau lebih. Setiap episode berdurasi 40-60 menit. Statistik menunjukkan produser film dapat menceritakan sebuah cerita dengan baik setidaknya memerlukan 400 menit ke atas. Dengan demikian, akan jauh lebih baik menggambarkan karakter dan hubungan antara karakter lainnya, pengembangan plot, dan lain sebagainya bila dibandingkan dengan film bioskop berjangka 90 menit. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, banyak film blockbuster Hollywood secara bertahap telah berubah menjadi produksi film bergaya Marvel. Akan semakin banyak film tema vulgar seperti superhero Amerika Serikat yang menyelamatkan dunia. Misalnya film Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man, ataupun Thor. Semuanya berkumpul membentuk satu tim untuk mengalahkan penjahat yang menghancurkan bumi. Situs web Russia Today pernah menerbitkan sebuah artikel berjudul Aliansi Propaganda yang sangat sukses dan mematikan dari Pentagon dan Hollywood. Mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang terperangkap dalam siklus propaganda untuk mendukung perang secara terus-menerus. Dalam siklus ini, semua agen rahasia mereka dan Hollywood bersekongkol untuk mencuci otak orang Amerika Serikat dan dunia menjadi penghasut perang yang pada akhirnya akan menuntut lebih banyak film invasi perang dari industri hiburan dan pemerintah mereka.
Russia Today menekankan Pentagon membantu Hollywood cuan banyak uang, dan Hollywood pada gilirannya harus membantu mesin perang Amerika Serikat untuk mempromosikannya ke seluruh dunia. Amerika Serikat memiliki anggaran militer terbesar di dunia, menghabiskan lebih dari 4% PDB-nya, jauh lebih banyak daripada negara lain manapun di dunia. Militer Amerika Serikat juga memiliki akses bebas ke agen propaganda paling sukses di dunia, yaitu Hollywood. Film bergaya Marvel tidak hanya pemandangannya luar biasa, efek suaranya yang menakjubkan, ataupun pengaturan plotnya yang sangat tidak masuk akal. Biasanya, sang protagonis dipukuli sampai nafas terakhir oleh penjahat pada awalnya. Dan kemudian dia bangkit kembali karena kekuatan cinta membunuh orang jahat sekaligus sehingga dapat membalikkan kenyataan. Rancangan pembangunan karakter dan plot berpola seperti ini muncul di hampir setiap film blockbuster Hollywood. Akan tetapi, para penonton sangat menyukai rancangan demikian karena plotnya sangat tegang, gambarnya seru, dan sedikit menyentuh, sehingga mereka bersedia datang ke bioskop untuk menonton film yang hanya 2 jam itu. Tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk memenangkan box office yang lebih tinggi. Tetapi sekarang, orang-orang lebih banyak menonton film dan TV di TV, iPad, atau bahkan ponsel, di layar yang jauh lebih kecil daripada bioskop. Penonton sulit mendapatkan stimulasi sensorik yang memuaskan. Bayangkan, ada berapa banyak orang yang bersedia menonton The Avengers di ponsel mereka. Menonton film tidak lagi merupakan proses output satu arah. Penonton juga dapat berpartisipasi dalam film dan berinteraksi dengan netizen lainnya secara real time untuk plot tertentu. Oleh karena itu, di era media streaming, penonton lebih memperhatikan plot film dan penggambaran karakter daripada memborbardir berbagai efek khusus dan IP besar yang membuat mode episode lebih halus. Secara bertahap tentu saja mendapatkan sambutan baik dari semua orang. Jadi, ketika produk film dan drama televisi di platform media streaming ini memiliki kemampuan untuk menceritakan kisah-kisah halus, baru kemudian membuat film, mereka akan sangat cocok untuk selera Piala Oscar nantinya. Bila kita melihat kembali film-film pemenang Oscar sebelumnya, kita dapat menemukan bahwa hampir tidak ada film blockbuster Marvel yang memenangkan penghargaan. Justru film-film yang secara mendalam menggambarkan dunia batin karakter, menceritakan sebuah cerita kecil secara menyeluruh yang akhirnya memenangkan film terbaik. Misalnya Moonlight Boy di tahun 2017, Green Book di tahun 2019, ataupun Coda di tahun ini. Mungkin ada teman yang bertanya, tidak bisakah produsen film tradisional membuat film yang bagus? Sebenarnya, jika mereka tidak perlu mempertimbangkan keuntungan komersial, mereka dapat bekerja lebih keras untuk membuat film yang lebih bagus. Namun, bagaimanapun, fitur utama dari jenis film komersial adalah memiliki evaluasi tinggi, tetapi penonton tidak membelinya. Jadi, jika film yang dibudidayakan secara intensif dan halus tidak laku, apakah itu berarti platform media streaming akan kehilangan kepentingan komersialnya? Jawabannya tentu saja tidak. Karena platform media streaming tidak hanya bergantung pada satu film yang menakjubkan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan bergantung pada rilis berkelanjutan dari sequel film atau serial TV yang sukses, yang dapat memastikan mereka dapat terus menghasilkan pendapatan dari karya-karya yang bagus. Pada saat yang sama, dalam proses produksi drama jenis ini, penceritaan, logika narasi kembali, dan keterampilan akting para aktor juga telah terlatih, sehingga film-film bagus dapat terus dirilis. Dengan menggunakan model berbasis langganan, platform media streaming dapat tumbuh menjadi besar, jumlah pengguna semakin banyak dengan pendapatan yang semakin stabil. Tentu saja akan membuat mereka lebih memilih untuk membuat film-film yang menyentuh daripada sekedar mengejar film besar yang laris manis.
Oleh karena itu, kesuksesan film Coda ini bukanlah sekedar kesuksesan film itu sendiri, melainkan kesuksesan model berlangganan platform media streaming. Karena model ini mengunci tontonan dan interaksi jangka panjang para langganannya, sehingga membuat pengguna lebih melekat pada konten yang dihasilkan oleh platform tersebut, yang pada akhirnya memberikan motivasi yang cukup besar bagi platform media streaming untuk terus memproduksi konten berkualitas tinggi. Ini adalah praktek penerapan skala pelayanan di bidang perfilman dan pertelevisian yang sedang menjadi tren dunia saat ini. Ricky yakin hanya masalah waktu saja sebelum film-film dari platform streaming seperti Netflix, Disney+, Hulu, maupun Apple TV Plus memenangkan lebih banyak penghargaan Oscar untuk film-film terbaik. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!